Terima kasih masih di Sino Malam pemirsa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Penangkapan ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK. Immanuel Ebenezer terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sementara itu, 2 unit motor gede berjenis Ducati tiba di Gedung Merah Putih KPK. Motor dan 13 mobil yang telah disita KPK menjadi barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo terkait operasi tangkap tangan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang diamankan yaitu 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi baik di Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya masih dilakukan pemeriksaan jadi belum bisa kami sampaikan saat ini ya, nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya betul, ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Menaker pun mendukung langkah KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Menaker juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada penyimpangan. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sudah diketahui Presiden Prabowo. Pemerintah menyampaikan keprihatinannya dan tetap konsisten membela KPK menjalankan tugasnya. Tentu saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu
kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini Bang Noel di Kemenaker gimana kalau dipantau Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya Ketua DPR RI Puan Maharani merespon kabar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Puan meminta semua pihak untuk tetap menunggu keterangan resmi dari KPK agar informasi yang beredar di publik tidak simpang siur. Sementara itu, Wakil Ketua DPR sekaligus politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak akan melindungi bila ada pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Saya juga baru mendengar beritanya tadi saat di paripurna, jadi belum tahu terjadinya karena apa dan lain dan sebagainya, karena melihat di info beritanya saat tadi melaksanakan paripurna. Jadi ya saya akan cek dulu kenapa dan seperti apa proses ini terjadi. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenakes sendiri yang dipandang dari Bang Nasi seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi, dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini, karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya. Demikian.